Tahukah Anda bahwa hidup ini pilihan? Dari bangun tidur kita sudah punya banyak pilihan. Apa yang kita mau kerjakan lebih dahulu, dan lalu apa yang kita mau lakukan hari itu. Hidup ini tentang pilihan. Dengan siapa kita mau menikah, dengan pekerjaan apa yang kita mau kerjakan, bisnis apa yang kita mau mulai, semuanya tentang pilihan. Bijaksanalah dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita, karena keputusan-keputusan kita akan menghantar kita kepada masa depan kita. Tempat di mana Anda berdiri hari ini adalah hasil dari taburan-taburan Anda di masa lalu. Pilihan-pilihan kita di masa lalu yang membawa kita berada di tempat di mana kita berdiri hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan tentu berupaya untuk memberitahu kita kehendaknya, rancangannya melalui firman-Nya. Tapi keputusan kita lah, apakah kita mau menghidupi itu dan apakah kita percaya kepada janjinya. Banyak orang mengambil keputusan tanpa berdoa, mengambil keputusan meskipun dia tahu itu bertentangan dengan kebenaran. Apapun masalah yang Anda dan saya alami hari ini, baik dan buruk, Tuhan sanggup memulihkan kita, dan Tuhan sanggup menggunakan masa lalu kita yang buruk, penderitaan yang pernah kita alami, untuk menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita punya kesempatan untuk menggunakan luka menjadi kekuatan bagi kita. Jangan sembarangan buat keputusan, karena kita harus menanggung setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah? Saya ingin share 5 hal tentang penyebab keputusan yang salah. Yang pertama, ketidakmengertian. Yang kedua, keputusan yang salah disebabkan oleh tidak memperhitungkan dengan matang. Keputusan yang salah, yang ketiga, disebabkan oleh tidak takut akan Tuhan. Yang keempat, keputusan yang salah itu disebabkan karena menghakimi dengan sekilas pandang. Yang terakhir, keputusan yang salah itu disebabkan oleh menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Mengapa orang selalu mengambil keputusan yang salah? Ada 3 hal. Yang pertama, lingkungan pergaulan tidak pernah berubah. Yang kedua, sudut pandang tidak berubah. Yang ketiga, cara hidup tidak berubah. Kalau kita mau hidup kita berubah, cara hidup kita harus berubah. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tetapi kita dapat memutuskan kemana kita mau pergi. Bagaimana Anda mau hidup di masa depan tergantung dari keputusan Anda hari ini. Ubah cara hidupmu. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, untuk pemeliharaanmu yang luar biasa. Kalau kami boleh sehat dan bertahan di masa sulit, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh memahami firman-Mu. Berikanlah hikmat dan wahyu. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pilihanmu, masa depanmu. Tahukah Anda bahwa pilihan-pilihan kita yang akan membawa kita kepada masa depan kita? Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur dalam hidup kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita, bagaimana kita memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, akan membawa kita kepada tempat di mana kita akan berada suatu hari nanti. Tempat di mana Anda berdiri hari ini adalah hasil dari taburan-taburan Anda di masa lalu. Pilihan-pilihan kita di masa lalu yang membawa kita berada di tempat di mana kita berdiri hari ini. Ada konsekuensi yang menyertai setiap keputusan yang kita ambil. Kenapa kita harus hati-hati dalam membuat keputusan dalam hidup ini? Karena untuk setiap keputusan yang kita buat dalam hidup kita, kita harus menanggung konsekuensi di kemudian hari. Tahukah Anda bahwa hidup ini pilihan? Dari bangun tidur kita sudah punya banyak pilihan. Apa yang kita mau kerjakan lebih dahulu, dan lalu apa yang kita mau lakukan hari itu. Hidup ini tentang pilihan. Dengan siapa kita mau menikah, dengan pekerjaan apa yang kita mau kerjakan, bisnis apa yang kita mau mulai, semuanya tentang pilihan. Lulus SMA, kita harus memilih jurusan untuk kuliah. Lalu kita akan memutuskan mau bekerja di mana. Hidup ini selalu penuh dengan pilihan. Bijaksanalah dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita, karena keputusan-keputusan kita akan menghantar kita kepada masa depan kita. Ada orang yang berkata bahwa
jalan hidup yang salah adalah bagian dari rencana Allah. Saya mau katakan begini, bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi setiap kita. Tapi keputusan kita sendirilah yang menentukan apakah kita akan sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan bagi kita masing-masing. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi setiap kita. Tapi kalau kita sampai dalam perjalanan hidup yang buruk, itulah adalah merupakan hasil dari taburan kita di masa lalu. Ada beberapa orang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari kendalinya. Tapi itu juga merupakan perbuatan orang lain terhadap dia. Taburan orang lain terhadap dia bukan kehendak Tuhan bagi dia. Salah sekali ketika orang menyalahkan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Entah karena perbuatannya sendiri, keputusan yang dia ambil, atau perbuatan orang lain yang dilakukan terhadap dia. Saya tidak percaya bahwa apa yang buruk itu datang dari Tuhan. Ada yang berkata, kesalahanku seizin Tuhan. Beberapa orang mengambil keputusan dengan gegabah tentang hidupnya, tapi nggak mau nanggung akibatnya, dan dengan sembarangan berkata, Tuhan mengizinkan. Contoh, kita yang memilih dengan siapa kita mau menikah. Lalu ketika pernikahan itu tidak berjalan dengan baik, kita dengan sembarangan berkata, jodoh kan dari Tuhan. Tuhanlah yang mengirimkan kepada saya suami yang seperti ini dan istri yang seperti itu. Padahal saya mau katakan begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada kita. He is the God of free will. Tuhan tentu berupaya untuk memberitahu kita kehendaknya, rancangannya melalui firman-Nya. Tapi keputusan kita lah, apakah kita mau menghidupi itu dan apakah kita percaya kepada janjinya. Banyak orang mengambil keputusan tanpa berdoa, mengambil keputusan meskipun dia tahu itu bertentangan dengan kebenaran. Lalu ketika dia stres dengan masalah hidupnya, ketika hutang menumpuk, ketika pernikahan tidak bahagia, dan lain sebagainya, mulai menyalahkan Tuhan. Dengan berkata, Tuhan yang mengizinkan saya mengalami semuanya. Hati-hati untuk membuat sebuah statement demikian. Karena Yeremia 17 ayat yang 10 berkata begini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita sampai di tempat yang salah hari ini, saya pastikan bukan rencana Tuhan Anda ada di tempat itu, tapi Tuhan mengizinkan untuk Anda belajar dari kesalahan Anda. Tentu banyak yang mengalami kejadian-kejadian tragis dalam hidupnya dan berpikir, Tuhan ada di mana dan kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Saya mau beritahu begini, banyak hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan. Kenapa begini dan kenapa begitu. Tapi saya pastikan, apapun masalah yang Anda dan saya alami hari ini, baik dan buruk, Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan Tuhan sanggup menggunakan masa lalu kita yang buruk, penderitaan yang pernah kita alami, untuk menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita punya kesempatan untuk menggunakan luka menjadi kekuatan bagi kita. Dengar baik, jangan sembarangan buat keputusan, karena kita harus menanggung setiap perbuatan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Sadarilah untuk setiap keputusanmu diikuti oleh konsekuensi atau akibat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah? Saya ingin share 5 hal tentang penyebab keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu disebabkan oleh yang pertama, ketidakmengertian. Amsal 19 ayat yang kedua berkata begini,
Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Firman Tuhan mengajar kita bahwa begini, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Artinya, rajin tapi bodoh itu tidak baik. Orang yang bertindak tanpa pengertian, melakukan sesuatu tanpa memahami dahulu. Seperti kebanyakan orang kalau beli alat elektronik, pasti disertai dengan manual book. Tapi kebanyakan orang, seperti saya, malas baca manual book. Dan apa yang kita lakukan? Kita coba-coba pasang dan nyalakan. Sampai mentok gak bisa nyala, baru kita baca manual booknya. Satu hari saya beli air diffuser, yaitu untuk pelembab udara di rumah. Saya lihat di gambarnya ada lampunya. Ketika saya isi air dan saya pencet tombol power, yang keluar cuma asap-asap uap air, tapi lampunya tidak menyala. Saya langsung berpikir, waduh, barangnya rusak. Kemudian saya ingat, saya harus baca manual booknya. Begitu saya buka manual booknya, ternyata tombol power itu harus dipencet 1,5 detik baru menyala lampunya bersama dengan uap airnya. Kalau hanya sekali tekan saja, hanya keluar uap airnya. Seringkali dalam hidup ini kita juga begitu. Kita mengambil keputusan yang salah, bertindak salah karena kita tidak mengerti. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Contoh, ada pegawai saya yang rajin sekali. Rajinnya minta ampun. Dia rajin cuci pakaian. Tapi satu masalahnya, sering melunturkan pakaian saya. Kelihatannya rajin, tapi kalau tidak ngerti cara mengerjakan pekerjaannya, hasilnya tidak baik. Percuma rajin nyuci pakaian, tapi kalau luntur semua pakaiannya, saya hanya bisa memaafkan saja. Tapi dengar baik, jangan pernah membuat keputusan, apalagi tindakan, sebelum Anda benar-benar mengerti kebenaran. Sebelum Anda benar-benar memahami apa yang Anda harus lakukan. Sangat disayangkan ketika orang tidak ngerti bahwa pernikahan itu seumur hidup. Bahwa bagaimana orang menghidupi pernikahan itu, konflik-konflik di dalamnya yang dimana mereka harus belajar untuk saling mengerti dan menerima, itu persiapannya tidak mudah. Tapi sayangnya, orang lebih fokus kepada persiapan pesta pernikahan yang hanya 1 malam. Sementara orang gak mempersiapkan pernikahan yang sesungguhnya. Anak muda yang masih jomblo kebanyakan pengen cepet-cepet nikah, apalagi sudah angka 3. Kepala 3 itu angka tidak aman bagi para wanita biasanya. Sudah mulai deg-degan, sudah takut kadaluarsa. Tapi dengar baik, ada pepatah berkata, lebih baik telat asal selamat. Lebih baik terlambat asal selamat. Saya yakin waktu Tuhan itu yang terindah. Jangan sembarangan menikah. Karena pernikahan itu seumur hidup. Jangan pernah ngambil keputusan sebelum kita benar-benar mengerti tentang pernikahan dan dengan siapa kita menikah. Saya sama Jojo konseling pranikah, sudah banyak pasangan. Banyak yang kami lihat maksa pengen cepet-cepet nikah. Maaf, akhirnya berakhir tidak bahagia. Dengar baik, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ketidakmengertian akan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, keputusan yang salah disebabkan oleh tidak memperhitungkan dengan matang. Firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Terlalu terburu nafsu, tidak berpikir panjang, tidak dicermati dulu, tidak dikenali dulu baik-baik. Tergesa-gesa akhirnya salah langkah. Apapun yang selalu tergesa-gesa, hasilnya kurang baik. Dengar baik, jangan pernah tergesa-gesa mengambil keputusan. Kalau ada sales yang mendesak Anda mengambil keputusan cepat-cepat untuk beli saat itu juga, Anda patut curiga. Kalau ada orang yang mendesak Anda untuk buru-buru nikah, Anda patut curiga.
keadaan yang memaksa Anda untuk membuat keputusan yang cepat. Tentu ada keadaan yang kita tidak bisa hindari. Contoh, anak sakit, kita harus mengambil keputusan cepat. Apa yang harus saya lakukan? Saya teringat waktu saya melahirkan anak kembar saya berusaha melahirkan anak saya secara normal. Tapi sayangnya Chloe Zoe ketika dalam kandungan saya, mereka harus dilahirkan lebih awal, 7,5 bulan prematur. Dan dokter berusaha memberikan induksi sebanyak 2 kali, tapi saya tidak mules-mules. Akhirnya mereka putuskan, tim dokter putuskan untuk memecahkan air ketuban saya. Perut langsung terasa mules luar biasa. Lalu begitu air ketuban saya pecah, ternyata jantung Chloe detaknya langsung turun. Turun sampai di angka 60, dan dalam hitungan menit saya harus putuskan bahwa saya mau dioperasi sesar atau tetap maksa normal. Dengan catatan akan ada resiko saya akan kehilangan Chloe. Tanpa pikir panjang, hitungan detik saya tanda tangan. Puji Tuhan saya melahirkan di Australia sehingga prosesnya begitu cepat. Saya dalam 5 menit selesai saya tanda tangan, saya sudah dipersiapkan untuk masuk ruang operasi. Dokter, para perawat semuanya begitu sigap. Semua dokter sudah siap. Dalam menit ke-10 saya sudah selesai operasi. Luar biasa cepatnya. Tapi dokter begitu cepat karena jantung Chloe turun menjadi lemah. Saya bersyukur dalam keadaan-keadaan yang begitu mendesak, Tuhan menolong untuk memberi hikmat mengambil keputusan yang tepat. Tapi dalam hal ini firman Tuhan mengajar kita, selain untuk hal-hal kritikal seperti hidup dan mati, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus memperhitungkan dengan matang. Jangan terburu nafsu. Contoh, ada orang-orang yang ingin memulai usaha, terlalu terburu nafsu karena diiming-iming sama teman akan keuntungan yang luar biasa, fantastis angkanya, langsung ceroboh, gak berhitung, gak pikir panjang, jual aset, join bisnis, tanam uang di situ. Apa yang terjadi? Habis semuanya. Bukan 1, bukan 2, saya sudah lihat banyak orang-orang yang terlalu terburu nafsu, orang yang tergesa-gesa, itu biasanya salah langkah. Keputusan yang salah yang ketiga disebabkan oleh tidak takut akan Tuhan. Keputusan hati yang tidak didasari takut akan Tuhan, hanya dikuasai nafsu, keinginan, dan bahkan kejahatan, membuat orang bertindak sembarangan dengan hidupnya. Sembrono ngambil keputusan, tidak peduli kepada kebenaran. Efesus 5 ayat yang 10 berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya perhatikan beberapa orang yang terus jatuh bangun dalam dosa, terus bikin kesalahan yang sama, hidupnya gak berubah-berubah. Udah jatuh 1 kali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, terus seperti itu. Berhutang gak bisa berhenti. Saya perhatikan masalahnya cuma satu. Orang ini gak takut Tuhan. Keputusan hati kita menunjukkan, memperlihatkan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan dibimbing Tuhan di dalam hatinya untuk memilih jalan yang harus dipilihnya. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita mau tahu apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak, mari lihat apakah kita benci kejahatan. Apakah sebaliknya kita rajin berbuat jahat sama orang. Yang kedua, apakah kita sombong? Apakah tingkah laku kita congkak? Yang ketiga, apakah tingkah laku kita jahat
dan mulut kita sering menipu orang. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan itu melihat semua yang dia buat. Sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan itu dia sadar betul akan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha besar, maha tahu, maha kuasa. Bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat. Yeremia 16 ayat 17 berkata, sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Tahukah Anda, ketika kita mengambil keputusan yang salah, ketika kita berbuat salah, Tuhan melihat semuanya. Hiduplah takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, pertimbangan hatinya pasti adalah kebenaran firman Tuhan. Keputusan hatinya pasti selalu bertanya apakah Tuhan berkenan. Keputusan hatinya pasti adalah apa yang jadi kehendak Tuhan. Pernah dengar istilah WWJD? What will Jesus do? Orang yang takut akan Tuhan akan berpikir apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tidak akan peduli seolah Tuhan tidak ada. Bahkan tidak percaya akan firman-Nya. Dan bahkan mungkin meskipun tahu firman, tidak peduli akan firman Tuhan. Tidak taat akan firman. Orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak heran pertimbangan hatinya hanya kenajisan, kesombongan, nafsu, keinginan, dan akhirnya membuat dia selalu bikin keputusan yang salah, berakhir di tempat yang salah, menikah dengan orang yang salah. Kalau Anda tidak mau ada di tempat yang salah, hiduplah takut akan Tuhan. Yang keempat, keputusan yang salah itu disebabkan karena menghakimi dengan sekilas pandang. Yesaya 11 ayat yang ketiga berkata begini, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jangan cepat menilai orang dari sekilas pandang saja. Artinya gini, jangan cepat menilai orang tuh dari penampilan. Kita bisa terkecoh. Don't judge the book by the cover. Jangan membuat keputusan berdasarkan apa yang kelihatan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan terkecoh hanya dengan penampilan luar, packaging, apa yang kelihatan di depan mata. Kita bisa tertipu. Yang paling penting dari seseorang itu adalah hatinya. Dan bagaimana kita bisa melihat hati seseorang? Hati seseorang itu, kata firman Tuhan, akan meluap dari kata-katanya. Hati seseorang itu akan nyata dalam tindakan-tindakannya. Perhatikan bahwa karakter, sikap hati, attitude itu jauh lebih penting daripada penampilan luar kita. Banyak orang yang hanya sibuk mempercantik diri dari luar, tapi lupa bahwa yang paling berharga di mata Tuhan adalah roh batiniah kita. Dengar baik, jangan ngambil keputusan hanya dari sekilas pandang. Penampilan luar seseorang, Anda bisa tertipu. Bukankah seringkali kita berkata, aduh gak nyangka ya orangnya kayak begitu. Gak nyangka ya. Saya pernah punya pengalaman yang luar biasa. Saya kenal dengan seorang wanita yang kalau ngomong tuh lemah lembut abis. Lembutnya luar biasa. Bahkan kelihatan sangat rendah hati. Ya Ci, aduh rendah hati banget. Gak taunya tidak lama kemudian, setelah sekian tahun saya kenal dia, akhirnya suaminya sampaikan ke saya bahwa istrinya begitu mengerikan. Istrinya kasar, pukul dia, bahkan menista mamanya.
Sikapnya kasar, omongannya kasar. Hitungan habis. Bahkan pernah waktu satu kali saya mencoba menasehati mereka ketika mereka punya masalah dalam pernikahan. Istrinya marah sama suaminya, maki-maki suaminya karena menceritakan masalahnya ke saya. Dengan baik, bukankah perkataan janji yang kita berikan itu tidak bisa kita tarik kembali? Contohnya perjanjian bisnis, kerjasama, pernikahan. Harusnya janji itu harus dipegang. Hati-hati mengikat janji dengan siapapun. Membangun kerjasama, apalagi sampai menikah dengan orang yang Anda tidak benar-benar kenal dia siapa. Jangan terkecoh sama penampilan luar, karena akan menjadi jebakan bagi Anda dan akan membuat hidup Anda sengsara. Yang terakhir, keputusan yang salah itu disebabkan oleh menjatuhkan keputusan menurut kata orang, kata firman Tuhan. Yesaya 11:3 tadi bilang menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Listen, don't be a man pleaser. Jangan jadi orang yang hanya mau nyenengin orang lain. Jangan ikut-ikutan kata orang. Misal contoh, Anda mau beli pakaian. Anda bilang Anda suka warna biru, tapi temanmu bilang gini, kamu lebih cocok warna merah. Anda sebenarnya lebih suka warna biru, tapi karena teman-temanmu berkata warna merah lebih cocok, Anda beli warna merah. Itu baru soal baju. Anda beli, Anda bisa tidak pakai, Anda bisa kasih orang lain. Tapi bagaimana dengan pernikahan? Teman-temanmu bilang gini, kasihan dia. Dia baik loh. Dia cinta loh sama kamu, dia sabar nungguin kamu. Nunggu apa lagi? Dia kaya loh, ganteng loh. Listen up. Jangan bikin keputusan hanya ikut kata orang. Ingat, keputusanmu tanggung jawabmu. Galatia 1:10 berkata begini. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam mengambil keputusan dalam hidup kita, jangan bikin keputusan hanya untuk nyenengin orang banyak. Bikin keputusan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin orang banyak gak setuju sama kamu, tapi dengar baik. Jangan takut sama orang, karena firman Tuhan berkata takut sama orang itu jerat. Takutlah akan Tuhan. Setiap kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil dan setiap langkah yang kita buat. Jangan menyalahkan orang lain atas nasihat mereka, karena kuasa untuk memutuskan ada di tangan kita. Jangan beri telingamu kepada orang-orang yang salah. Orang bisa bilang apa saja, tapi dengar baik. Kita yang harus bertanggung jawab akan keputusan kita. Jangan sampai kita meminta nasihat dari orang-orang yang salah. Mazmur 1:1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa orang selalu mengambil keputusan yang salah? Ada 3 hal. Yang pertama, lingkungan pergaulan tidak pernah berubah. Yang kedua, sudut pandang tidak berubah. Yang ketiga, cara hidup tidak berubah. Kalau Anda mau memperbaiki hidupmu dan tidak bikin salah terus, dengar baik. Berdoalah supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan cara pandang kita. Bijaksanalah memilih teman dan siapa yang kita dengar. Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Your friends determine your future. Teman-temanmu menentukan masa depanmu. Bagaimana supaya Tuhan memulihkan hidup kita? Dengar baik. Kalau kita mau hidup kita berubah, cara hidup kita harus berubah. Roma 12:2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini. Tetapi kita dapat memutuskan kemana kita mau pergi. Bagaimana Anda mau hidup di masa depan tergantung dari keputusan Anda hari ini. Ubah cara hidupmu. Yang terakhir, kalau Anda ingin Tuhan memulihkan hidupmu, rendahkan diri, cari Tuhan sungguh-sungguh, dan bertobat dari segala dosa-dosamu. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan kita pemurah. Kalau Anda telah bikin banyak keputusan yang salah di masa lalu, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah sama hidupmu. Tuhan sanggup pulihkanmu. Asalkan Anda mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan bertobat sungguh-sungguh dari segala dosa-dosamu. Saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu kiranya menolong kami, supaya kami selalu hidup di jalan-jalan-Mu. Biarlah kiranya pertimbangan hati kami selalu kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau. Tolong Tuhan, supaya kami tidak buat keputusan yang keliru dan kami tidak terus hidup di masa lalu. Tolong Tuhan supaya kami boleh keluar dari dosa-dosa kami, boleh menang dari cara-cara hidup kami yang lama, dan kami boleh menghidupi rencana-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas, dan takut akan Tuhan, majulah daerah. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.